Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel sendiri. Sore ini gue akan berbagi tips pengalaman kepada kawan-kawan eh, bagaimana cara pemasangan karet shockbreaker. Karet shockbreaker belakang bawah Vespa dengan media. Dia kunci T10, sabun colek, dan karet shockbreaker belakang bagian bawahnya. Di sini gua akan melakukan pemasangan dengan alat-alat sederhana yang gampang dijumpai tanpa harus memakai 7 days, 7 nights since my hair got cut and dyed. Kita langsung aja eksekusi. Had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. It could be what I like. Karet shockbreaker bagian bawahnya itu, And his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. So it feels like my hands are tied, hands are tied. Pertama kita olesi dulu bagian dudukan shockbreakernya dengan menggunakan sabun colek untuk memperingan tenaga, untuk mempermudah dalam pemasangannya. Kenapa kita menggunakan sabun colek? Untuk mendapatkan efek licin. Kok bang, kenapa nggak pakai oli mesin apa oli samping? Karena itu akan merubah bentuk karet itu sendiri dan kekuatannya itu sendiri akan berkurang kalau kita menggunakan media oli mesin apa oli samping. Kalau pakai sabun colek itu lebih awet dan tidak akan karet itu tidak akan melat. Nah seperti ini. Kita luminasi juga di bagian si karetnya ini seperti ini. Pertama kita jangan memasukkan dulu bagian bos. Nah ini kan bosannya nih, jangan dulu dimasukkan satu persatu untuk mempermudah dalam pemasangannya. Setelah separuh dari karet shockbreaker ini masuk, baru kita akan melakukan penekanan dengan menggunakan kunci T. Terserah mau kunci T berapa, tinggal dorong seperti ini saja. Cara ini lebih efektif, lebih gampang, walaupun tidak menggunakan tracker tapi hasilnya lebih maksimal. Kalau ada pakai tracker nggak masalah. Kalau ini dimanapun berada bisa melakukan pemasangan seperti ini. Tinggal dorong aja seperti ini sampai dia dapat keluar sampai ke ujungnya lagi. Setelah karet shockbreaker jadi masuk, kok bang itu masih sisa lebih sedikit? Nggak apa-apa, karena yang penting bagian belakang ini udah ngepas di bagian rengkes. Nah ini sisanya nggak jadi masalah, kita buat pengukuran aja, nyari pasnya baru kita potong sisanya. Dan setelah karet shock ini sudah terpasang, nah langsung kita akan melakukan hal yang sama dengan cara pemasangan bos. Nah bosnya ini cara pemasangan yang sama seperti pemasangan karetnya, dengan cara media sabun colek, murah meriah, gampang dicari di warung dan tidak bikin ribet, bikin karet awet dan sebagainya. Lakukan dengan cara yang sama, masukkan seperti ini. Oke, baru kita bisa menambahkan seperti ini pakai baut ini untuk penekanan biar ada tenaga. Tinggal kita dorong saja seperti ini, terus kita dorong, naik turun apa berputar seperti ini sampai bos-bosan ini masuk dengan sempurna. Nah ini kan udah rata nih, dapat segini bos-bosannya, otomatis kan
Karena ini masih di luar, berarti kan belum tembus sampai ke belakangnya sini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita dorong sekaligus, itu kan akan susah. Nah, kita lihat kan dari karet ini udah mulai pas, di sini udah pas. Nah, kita akan melakukan pemotongan karet di bagian sini. Nah, untuk supaya di sini ada celah lagi, dan kita akan dorong melakukan hal yang sama supaya bos-bos ini masuk ke dalam dudukan shock breaker ini dengan pas. Nah, caranya seperti ini. Dengan memotong sisa karet yang karena pada dasarnya dalam pemasangan karet, entah itu karet sasis, karet breaker, kita tidak bisa menggunakan media palu. Kalau kita memaksakan untuk melakukan media palu atau pembentokan, itu akan menyebabkan, karena di sini bahannya bahan lengkes, takutnya pecah. Banyak kejadian seperti itu, pemasangan digetok akhirnya lewat dan menyebabkan rekesnya patah. Kita nyari yang aman-aman aja tapi simple. Oke, setelah kita tadi melakukan pemotongan karet ini kan kelihatan nih bosnya nih. Kita melakukan pemotongan pemapasan pada karetnya tadi, ini udah mulai kelihatan lagi, gitu kan. Si bos shock breakernya ini masih berada di luar. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan hal yang sama. Kita lakukan dengan sabar, karena hal apapun yang dilakukan dengan sabar dan ikhlas itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Kita akan melakukan lagi dengan melakukan media sabun colek. Lakukan hal yang sama. Dan kita akan dorong seperti ini sampai si bos-bosannya masuk semua. Ya, seperti itu. Lihat hasilnya. Nah, kan rapi kan? Gak usah pakai gedor-gedor palu, gak usah pakai tracker. Pemasangan yang murah meriah, gampang, tapi hasilnya maksimal juga. Oke, kalau udah seperti ini baru kita tahap terakhir adalah finishing. Kita melakukan pembautan. Dan pengemuran. Cukup sekian dari gua Segiri, semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan. Bagaimana cara pemasangan karet shock breaker belakang bagian bawah Vespa tanpa menggunakan media palu penggetokan, hanya menggunakan alat sederhana dengan media sabun colek. Jangan coba-coba melakukan pemasangan karet apapun itu, apa entah karet sasis, apa karet shock breaker, dengan menggunakan media oli, karena akan merubah bentuk karet itu sendiri dan kekuatannya itu akan berkurang. Cukup sekian dari gua Segiri, terima kasih.